Hai teman-teman, sahabat-sahabat sukses, kembali lagi di channel saya di Victor Chen Consultant. Channel ini sengaja saya buat adalah channel yang tujuannya adalah untuk berbagi, ya, berbagi ide, solusi, inspirasi apapun, ya, sharing pengalaman, pengetahuan, apa yang saya ketahui, saya pelajari, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam aplikasi, dalam bisnis, pekerjaan, karir, macam-macam dalam segala aspek kehidupan Anda. Ya, jadi terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Ya, keuntungannya juga untuk Anda adalah Anda akan dapat notifikasi otomatis dengan saya update setiap video-video kapan saja teman-teman. Ya, dan di dalam channel ini ya akan tersedia banyak sekali video-video di mana kita akan membahas tentang banyak hal yang sebenarnya sangat penting dalam bisnis, karir, dalam kehidupan kita. Selamat menikmati dan sukses untuk Anda. Oke, dalam video kali ini kita akan berbicara tentang manfaat, ya, NLP, Neuro Linguistic Programming, ya. NLP, ya, hati-hati menyebutkan ini karena kenapa? Karena sering sekali saya dengar orang keliru menyebutkannya, ya. Karena ada istilah-istilah yang mirip, ya. Contoh NPL itu di perbankan, ya. Apalagi PLN yang tiap bulan Anda bayar Bapak dan Ibu, ya. Ini NLP, ya. NLP adalah menurut saya satu-satunya pendekatan, satu-satunya teknologi dan attitude yang sebenarnya wajib dan harus dipahami oleh banyak orang. Satu-satunya. Kalau yang ini nggak bisa negosiasi. Karena kenapa? Karena NLP ini bisa diaplikasikan sangat luas. Ya, sangat luas. Anda mau bisnis apa saja, Anda mau statusnya apa saja, bahkan Anda ibu rumah tangga juga bisa. Nah, di dalam video ini saya akan berbicara tentang manfaat NLP untuk parenting ataupun kita sebagai orang tua, NLP for parenting, ya. Kenapa NLP penting juga dipelajari dan dipahami oleh banyak orang tua? Oke, pertanyaan pertama teman-teman tentunya adalah begini sahabat-sahabat sukses, ya. Sebenarnya kalau ditanya pertanyaan yang pertama, apa sih? Sederhana sekali, ya. Saya ingin bertanya, bukankah Anda sangat kepengen, ya, anak Anda itu benar-benar bisa sukses dalam pekerjaan, bisnis, karir, dalam kehidupan mereka? Bukankah semua orang tua juga sangat kepengen anaknya pokoknya intinya bisa hidup lebih baik, bisa mandiri, bisa survive, bisa pokoknya menjadi orang yang dahsyat lah, orang yang sukses luar biasa. Saya percaya, average, rata-rata semua orang tua pasti seperti itu. Setuju nggak? Nah, semua orang tua pasti menginginkan anaknya itu bisa menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses. Nah, pertanyaan yang lebih penting yang kedua adalah begini, ya. Untuk apa Anda sekolahkan anak Anda ke sekolah? Hati-hati dengan pertanyaan saya ini karena kenapa? Karena ini bisa menimbulkan, ya, kontroversi, ya, alias pro kontra untuk orang yang nggak paham maksud saya. Karena kenapa? Karena saya secara pribadi sekolah, saya juga secara pribadi anak saya sekolahkan dan bahkan saya minta anak saya untuk kuliah, ya. Nah, walaupun saya sendiri tidak kuliah. Nah, ketika kita berpikir pertanyaan ini, untuk apa kita sekolahkan anak kita? Banyak orang menjawab begini, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan, di dalam training, ya, dalam sharing, saya bertanya, ya, hampir 80% lebih mengatakan jawaban yang sama. Agar anak saya bisa menjadi orang yang hebat, agar anak saya bisa menjadi orang yang sukses, agar anak saya bisa menjadi orang yang berguna, agar anak saya bisa masa depannya lebih baik dan sebagainya. Nah, pertanyaannya yang lebih penting yang ketiga adalah, apakah teman-teman sahabat-sahabat sukses yakin dan tahu, ya, bahwa itu semua cukup dan bisa didapatkan di sekolah? Oke, ya. Ini penting banget, ya. Ini penting banget. Kenapa? Bukan sekolah tidak cukup, bukan sekolah tidak bisa mengajarkan ini itu dan sebagainya, tapi memang faktanya sampai hari ini, ya, Anda perhatikan orang-orang yang sukses, ya, apakah benar mereka tuh hanya mengandalkan semua ilmu pembelajaran, pendidikan yang murni didapatkan dari sekolah? Banyak terkadang yang justru teman-teman yang kita dapatkan di sekolah, di perkuliahan, terkadang belum tentu bisa works, belum tentu bisa kita manfaatkan dalam pekerjaan kita. Ketika kita mau sukses, kita mau bisnis, dalam karir, dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, Anda tahu, ya, Dale Carnegie pernah melakukan sebuah research, ya, bagus sekali. Dan dikatakan bahwa 75% dari researchnya Dale Carnegie, orang-orang yang sukses itu ternyata mereka punya kemiripan yang sama. Pertama adalah, mereka itu jago influence. Mereka itu jago mempengaruhi orang. Mereka itu jago berinteraksi dengan orang, membangun hubungan sama orang. Oke. Kedua, mereka jago komunikasi. Nah,
Hampir semua orang sukses pasti jago komunikasi, confidence komunikasi. Setiap mereka speak, mereka berbicara, orang bisa terpengaruh, ya, orang bisa yakin dengan apa yang mereka sampaikan. Semua punya kemiripan yang sama, kata Dale Carnegie. Dan ketiga, mereka itu punya kepemimpinan skill atau leadership skill yang bagus ketika mereka memimpin orang, ya, dalam satu tim, mau kecil ataupun besar, ya, mereka memimpin sebuah perusahaan, organisasi besar ataupun kecil. Nah, semua orang-orang sukses mereka punya jiwa kepemimpinan yang hebat. Ternyata researchnya Dale Carnegie mengatakan bahwa yang menarik adalah 75% orang-orang yang sukses ini, ya, semua rata-rata itu mereka mendapatkan hal-hal tersebut, tiga aspek tadi, ternyata dari pendidikan informal. Artinya pendidikan-pendidikan yang Anda bisa dapatkan seperti mengikuti training, seminar, ya. Nah, ini adalah hal-hal yang terkadang yang menurut saya perlu kita cermati, teman-teman, sahabat sukses. Nah, Anda tahu, pendidikan tinggi, alias university, ilmu dari pendidikan formal, pendidikan tinggi itu menurut Dale Carnegie itu hanya 17%, teman-teman. Ini research, sekali lagi ini research. Oke lah, kalau angkanya meleset-meleset dikit, ya faktanya adalah kita pikir sendiri, kita renungkan sendiri. Hari ini apakah semua itu bermanfaat banyak untuk kita? Kalaupun bermanfaat, berapa persen sebenarnya untuk kita? Apa yang kita dapatkan dari sekolah? Apa yang kita dapatkan dari university? Oke, ya. Dan yang terakhir katanya tetap ada aspek yang namanya keberuntungan juga. Keberuntungan ini dimaksudkan adalah begini, bisa jadi Anda lahir dari keluarga orang kaya. Lahir saja Anda sudah lihat mobil itu berjejer di garasi rumah. Ya, orang tua punya pabrik ada 30. Ya, uang sudah nggak bisa kehitung. Ya, bisa jadi, ya. Jadi, bisa jadi. Apakah itu juga memastikan orang akan sukses terus? Ya, belum tentu. Tetapi prinsipnya, Anda punya semuanya. Kira-kira seperti itu. Ada sekian persen. Oke, teman-teman, sahabat sukses. Nah, dalam hal ini, maka saya selalu mengatakan bahwa kalau kita paham tiga aspek itu menjadi hal mutlak yang sebenarnya super penting, walaupun banyak lagi bumbu-bumbu yang lain. Oke, kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses, tiga hal tersebut, teman-teman, Anda tahu bahwa tiga hal itu tidak kita pelajari, bahkan tidak kita dapatkan banyak di sekolah. Ya, nah, ilmu speaking, ilmu leadership, ya, kepercayaan diri, influence people, itu nggak dapat, teman-teman. Saya ini lulusan S3, SD, SMP, SMA, teman-teman, tidak kuliah. Hari ini orang sering bertanya kepada saya, kenapa bisa jadi trainer, pengajar, kenapa bisa jadi konsultan di beberapa perusahaan, kenapa bisa jadi business coach. Saya berinvestasi. Saya percaya pendidikan informal ini bisa membantu saya. Itu sebab saya belajar, saya ikuti terus. Saya tidak pernah mau bernegosiasi. Hari ini tidak sanggup ikut, saya simpan, saya disiplinkan diri saya tabung, sampai satu saat saya ikut. Hari ini saya percaya, saya tidak akan menjadi seperti hari ini, jauh lebih baik daripada masa lalu saya hanya anak mantan penjual es keliling di kota Medan, teman-teman. Ya, hari ini bisa berubah hidup 180 derajat jika tanpa hal-hal seperti itu. Karena saya juga menyadari saya tidak mendapatkan tiga aspek itu ketika saya di masa sekolah. Ya, teman-teman sekolah saya mengerti saya, mereka tahu saya orang introvert, mereka tahu saya adalah orang pendiam, pemalu, kaku, tidak berani berinteraksi dengan orang, tapi hari ini bisa 180%, ya, 180 derajat. Dahsyat Bapak Ibu berubah, ya. Oke, jadi teman-teman, ya, kenapa saya katakan NLP for parenting? Ini penting, ya, karena NLP mengajarkan banyak hal. Ya, kita sukses, ingat teman-teman, ya, kita hari ini menjadi hari ini, ya, dalam ilmu psikologi dikatakan bahwa ada tiga aspek. Satu, faktor genetik penting, oke, tapi ini hanya sekian persen, ya. Faktor kedua disebut sebagai pola asuh, bagaimana kita mendidik anak kita. Oke, ya, kita sebagai parents, orang tua, kita mendidik anak kita. Nah, ini kembali lagi, ya, kalau orang tuanya super sibuk, pertanyaannya, meski Anda paham pun, apakah Anda punya waktu untuk mengajarkan itu? Lebih krusial kalau Anda sendiri nggak paham. Misalkan contoh, Anda kepengen anak Anda sukses jadi pebisnis, sukses jadi entrepreneur. Pertanyaannya, Anda sukses nggak jadi entrepreneur? Jangan-jangan orang tuanya masih, katakanlah, sebagai apa? Misalkan pekerja, staff misalkan. Tapi Anda ingin anak Anda sukses misalkan. Ya, ini tidak relevan. Ya, ini nggak logis, ya. Nah, jadi aneh sekali. Terkadang kita kepengen anak kita seperti itu, tapi kita sendiri sadar nggak? Kita berpikir nggak? Nah, sekarang yang lebih penting juga adalah begini. Kalau kita sendiri tidak berhasil dalam hal tersebut, ya, apakah kita bisa mengajarkan kepada anak kita tentang hal-hal yang harus dia lakukan?
ya, prinsip, value, cara, strategi, taktik, dan sebagainya. Nggak bisa. Maka sebenarnya pola asuh itu bukan hanya dari orang tua saja. Pola asuh itu bisa profesional yang expert di bidangnya. Oke, contoh saya mengajar NLP, saya mengajar tentang coaching. Oke, nah pertanyaannya sederhana. Banyak sekali orang mengatakan begini, wah ikut training Bapak mahal, ikut training Bapak investasi luar biasa. Ya, mahal sekali. Hello teman-teman. Kalau kita berpikir sederhana, sahabat-sahabat sukses, oke, anak kita sendiri, kita sekolah bertahun-tahun, kalau diakumulasikan nilai investasi kita untuk sekolah itu, pendidikan itu sudah berapa banyak? Ratusan hingga miliaran bahkan ada. Ya, kalau yang sampai ke universitas dan sebagainya. Nah, saya punya teman, ya, bekerja di salah satu rumah sakit, hanya lulusan dokter. Dia ngomong kepada saya, gaji seorang dokter berapa? Alhasil dia bekerja tambahan X. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa menghidupi dirinya. Padahal ketika dia mengambil untuk lulus dokter, dia katakan kepada saya habis 600 juta lebih. Teman-teman, aneh. Kadang kita nggak berpikir, bisa jadi, atau nggak kepikiran. Kita investasi sebanyak itu, ya, sekian banyak. Tapi berapa persen yang mempengaruhi? Katakanlah surveinya Dale Carnegie, itu hanya mempengaruhi sampai pendidikan tinggi 17%, teman-teman. Ketika Anda ikut sebuah pendidikan informal seperti training NLP di tempat saya misalkan, orang ketika mendaftar hanya dengan angka sekian juta, mereka bilang mahal. Padahal inilah yang dibutuhkan dalam aplikasi kehidupan, dalam bisnis, dalam karir, dalam segala aspek. Dan ini bisa membuat Anda menjadi lebih bertumbuh lagi ke level berikutnya. Ketika Anda mengenal taktik, Anda tahu strateginya, Anda mengerti. Ya, dan kenapa saya mengatakan hal seperti ini? Ini penting. Ya, kalau kita tidak mampu mengajarkan itu, ya kita harus kirim ke profesional. Ya, kalau kita nggak paham. Supaya apa? Supaya anak kita itu benar-benar bisa lebih dahsyat. Ya, sampai tiba waktunya anak kita akan kesulitan untuk dibentuk, ya. Karena kenapa? Karena mereka akan survive, mereka freedom, dan mereka itu benar-benar ya tidak bisa lagi, artinya di dalam controlling kita sebagai orang tua. Maka saya berharap teman-teman jangan sampai telat. Oke. Upgrade diri kita jadi parents yang lebih smart, jadi parents yang lebih oke dengan banyak hal yang kita paham, bukan ilmu tradisional tapi dengan pengetahuan yang lebih smart dan lebih dahsyat lagi, ya. Nah, jadi NLP for Parenting ini dahsyat, teman-teman. Ini saya gunakan juga adalah untuk membantu memberdayakan tiga anak saya, 2 putra, 1 putri saya, ya. Nah, bagaimana anak saya di usia 18-17 tahun, ya. Hari ini saya membuat video ini yang pertama dan kedua, ya mereka sudah mulai belajar untuk berbisnis. Oke, walaupun masih kuliah, ya mindsetnya juga sudah berbeda, ya. Itulah tadi karena pola asuh, dan saya memang mewajibkan anak saya itu wajib mengikuti kelas saya, training saya katakan, ataupun training teman-teman saya yang seprofesi dengan saya, karena saya tahu ini tidak dapat di sekolah, teman-teman. Ya, nah, jadi yang ketiga itu kita sebut sebagai lingkungan. Oke, lingkungan juga super penting, teman-teman, karena ingat, waktu anak kita dengan kita tidak banyak. Anak kita kalau dipikir-pikir waktunya lebih banyak di sekolah, lebih banyak dengan teman-teman yang lain, banyak, teman-teman. Ya, lingkungan itu penting. Ya, jadi itu sebabnya ada istilah mengatakan Anda berada di mana, kemungkinan Anda akan seperti apa. Anda berada di tempat negatif, positif, ya Anda akan seperti itu pasti. Nah, jadi ketika kita misalkan contoh ya menyekolahkan anak kita, orang bertanya kepada saya, untuk apa Bapak menyekolahkan anak Bapak? Ya saya jawab, lingkungan. Saya membeli lingkungannya salah satunya. Ya, anak saya di sekolah, salah satu sekolah internasional di Jakarta yang bagus, ya, karena saya tahu di lingkungan sekolah tersebut itu berbeda. Ya, bukan hanya masalah pola asuh yang saya dapatkan lebih kualitinya lebih bagus, tapi di lingkungannya berbeda. Ya. Nah, so teman-teman belajar NLP, kenali NLP, dalami NLP, dan pahami NLP. Saya garansi hidup Anda akan menjadi lebih mudah apapun dalam segala aspek kehidupan Anda. Ya, untuk informasi yang lebih lanjut Anda bisa menghubungi ya ke kita di nomor yang ada di dalam deskripsi di video ini, teman-teman. Ya, Anda kalau misalkan mau invite di medsos saya, di Instagram saya juga bisa, myvictorchen, ataupun di Facebook saya Victor Chen. Karena saya sering juga mengadakan ruang-ruang sesi live secara gratis ya di ruang tersebut untuk berbagi ide, sharing, dan pengalaman. Ya, so pastikan Anda mendalami NLP. Jika butuh ya untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut ya, silakan hubungi, jangan sungkan-sungkan teman-teman sahabat sukses ya, dapatkan informasi yang lebih detail. Oke, terima kasih. Salam sukses luar biasa dahsyat. Saya Victor Chen.